Penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Muhammad Dhani Ramadhani SE selaku pendamping UMKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Awful kaila wa la takunu minal muksirin wazinu bil qistosil mustaqim. Ketua Karang Taruna, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita telah berusaha melalui pandemi COVID-19 yang sangat-sangat banyak merugikan ekonomi kita, banyak UMKM yang gulung tikar, banyak usaha yang hancur. Alhamdulillah kita lihat perkembangan sekarang mungkin masih ada COVID tapi tidak semengerikan pada waktu dulu. Oleh karena itu yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi. Oleh karena itu saya sempat berdiskusi dengan teman-teman KKN, kira-kira materi apa yang sekiranya sangat bermanfaat buat masyarakat Desa Sindang Asih untuk kita laksanakan dalam bentuk seminar. Setelah teman-teman KKN itu mencari data, ternyata memang di Desa Sindang Asih ada memang sudah yang punya NIB atau mungkin ada yang PRT, tapi juga masih banyak yang belum. Padahal kita pahami bahwa NIB, nomor induk berusaha, serta PIRT, NU, slogan halal dari MUI, itu adalah syarat mutlak kalau kita ingin berdagang sukses. Karena bagaimanapun kalau legalitasnya itu kita tidak tempuh, dikhawatirkan di tengah jalan kalau misalkan ini produk UMKM kita bukan hanya diedarkan, bukan hanya dijual di wilayah Sindang Asih, di luar Sindang Asih dijual, dikhawatirkan ada oknum-oknum yang akan membahayakan industri UMKM kita. Oleh karena itu setelah berdiskusi dengan teman KKN dan juga atas arahan dari Kepala Desa Sindang Asih, memang alangkah baiknya kalau kita mendiskusikan, kita mengkaji terkait tentang legalitas UMKM agar ketika legalitas itu dimiliki, insya Allah yang namanya harga jualnya akan lebih naik dari. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala nabiyana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siga seserahan ngawaler pakai PR luar biasa. Ketua DKM Pak di Ciamis tadi ngadongengan subhanallah. Tujuan beliau adalah silaturahmi. Silaturahmi lamun saur bahasa urang dieu anjeuna atos dina hartos atos tata titi duduga peryoga. Aya istilah datang katingali tarang, undur katingali punduk. Itulah adab orang Sunda yang sudah dijalankan oleh beliau. Beliau tadi bahwasanya yang pertama menyampaikan silaturahmi untuk pertama dan yang terakhir. Mungkin dengan bapak-bapak pertama dan terakhir, dengan kami mungkin yang terakhir. Guru setiasa ngahormat tamu. Namun sakieu buktosna sakieu kaayanana ti abdi panginten joledar kamurang kalih sanos abdi panginten ngawat cakeunana kamurang kalih unigal ngada abdi teh akang nya tong nyebut bapak ka abdi mah. Nyebutna ka akang senior ya teh kieu ge gagapa. Lamun di Desa Sindang Asih tahun 2022 bahwasanya kita mengacu kepada Perpres Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 sebagaimana dijabarkan dengan Permendes nomor 7 tahun 2021. Di sana ada tentang penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa itu diantaranya adalah untuk ada sifatnya pemulihan ekonomi nasional
bahwasanya kita konstruksi kita itu desa-desa yang sumber dananya dari dana desa masih baru diarahkan kepada program ketahanan pangan dan hewani. Ketahanan pangan dan hewani sebesar 20% sifatnya wajib dari anggaran dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani. Jadi berkenaan dengan hal tersebut tadi sudah diutarakan Bapak DPL bahwasanya KKN Unggul di sini secara garis besarnya mengarah kepada pemulihan ekonomi nasional juga. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwasanya untuk pemulihan ekonomi nasional untuk tahun ini kami baru ada dalam konstruksi ketahanan pangan dan hewani. Kerajinan, sektor pangan gitu dan sektor-sektor lainnya diakomodir, khususnya masalah perizinan. Jadi mohon maaf, tadi kami di awal mengumpulkan konstruksi anggaran desa itu baru ketahanan pangan, kami hanya baru bisa merintis ekrapnya gitu. Ekrapnya baru kami rintis tapi belum sejalan dengan kami mendorong dengan anggaran. Anggaran di desa kami masih mencari regulasi, belum ada yang titik celah untuk 2022 untuk masuk kepada UMKM. BUMDes. Jadi diarahkannya ke BUMDes. Kemarin BUMDes program Pak Bupati ada BUMDes Award. BUMDes Award kerjasama Pak Bupati dengan Kejari. Bahwasanya BUMDes yang ada di Ciamis semua harus dilegalitaskan melalui BUMDes Award. Kalau ada sampai 31 tidak dilegalitaskan nanti akan dipilih langsung oleh Kejari. Intinya seperti itu. Alhamdulillah sudah dilegalitas, nanti program-programnya pun sudah masuk ke dalam arah dari BUMDes. Jadi kami pemerintah desa ngaran cabang gitu. Porsi ini teh mau ke ekraf nantinya atau ke pihak BUMDes. Intinya seperti itu. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najiyata minan nari. Legalitas. Kenapa saya di sini fokus ke legalitas? Karena saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah bisa beraktivitas, baik itu produksi, pemasaran, tetapi rata-rata mereka tidak paham akan pentingnya legalitas tersebut. Mereka tanpa legalitas pun sebetulnya bisa beraktivitas, Pak. Tetapi yang namanya hari apes tidak ada dalam kalender, Pak Bu. Bisa diibaratkan seperti kita naik motor. Anak SD, SMP sekarang bisa menggunakan motor, tetapi untuk izinnya, SIM-nya, mereka belum bisa memiliki hal tersebut. Oke, secara istilahnya wilayah di desa, mereka bisa menyampaikan menggunakan motor untuk beraktivitas, tetapi bila mana ada kebutuhan ke kabupaten, ke kota-kota lainnya, di tengah-tengah perjalanan mereka mendapatkan hambatan. Polisi beda jauh lah istilahnya ya kita. Industri olahan makanan. Di sini saya mau tanya dulu, rata-rata pelaku usaha di sini sektor apa? Soalnya perizinan A dan B itu agar bisa disesuaikan.
Karena memang kalau di sini fokusnya di pertanian, izin yang diperlukan itu harus apa, dan izin olahan makanan itu harus apa. Tetapi untuk NIB itu bukan izin produknya, tetapi izin untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dulu kita bisa kenal pas waktu zamannya BPUM, di dia usul BPUM tuh. Terang ke BPUM. Terang. Alhamdulillah panginten asa numpuk tinggal SKU pangintennya adalah kan Pegu. Iya. Dulu kita bisa kenal dengan yang namanya SKU, tapi SKU itu bersifat surat keterangan, bukan legalitas istilahnya secara nasional. Nah, bisa dimunculkan. Nah, di sini kita tahu dulu yang harus dimiliki pelaku usaha tuh salah satu seperti SIU, TDP, IWI, dan tadi dibahas juga IUMK, izin usaha mikro yang biasanya itu dikeluarkan oleh kecamatan. Tetapi sekarang izin-izin tersebut bukan tidak berlaku, tetapi dibekukan, Pak. Berdasarkan UU Cipta Kerja, sekarang yang diakui yang menjadi legalitas tunggal yaitu NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Istilahnya kita seperti NIK lah untuk NIK. Hiji dua tilu, alhamdulillah. Untuk perizinan sendiri sebelumnya mohon maaf karena itu sebetulnya ranah Dinas Penanaman Modal satu pintu. Jadi sebetulnya dinas-dinas instansi-instansi terkait baik itu dari kami UMKM itu bukan di ranahnya, tetapi karena sinergisitas kita dituntut untuk bisa juga. Nah, salah satu yang sudah diambil bukti nyata dari istilahnya tindakan yang sudah berjalan sekarang, tersedianya mobil keliling untuk perizinan teh seperti SIM keliling panginten masih asing ya, dan memang itu baru tahun sekarang berwujudnya. Jadi mobil tersebut sudah disediakan petugas baik itu komputer, fasilitas dan lain-lain. Kita tinggal datang biasanya ke kecamatan-kecamatan dulu ya teh ruang lingkupnya, karena memang kan tidak terfokus di satu wilayah ataupun desa karena memang keterbatasan SDM juga yang dimiliki pemerintah. Berikan fondasi keselamatan beraktivitas bagi pelaku usaha yang notabene sudah menyumbang untuk pemulihan ekonomi kita pasca pandemi ini. Yang kedua, dengan adanya pelatihan-pelatihan dan pameran yang sering dilaksanakan oleh dinas instansi terkait, mungkin pada umumnya orang-orang yang kurang istilahnya silaturahmi ya, kembali lagi silaturahmi, karena memang keterbatasan jarak dan waktu di antara kita untuk melakukan kegiatan pertemuan ini, karena kemarin memang istilahnya social distancing. Alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi ke aktivitas semula. Kita telusur ke desa-desa kecamatan, kita kembangkan potensi yang ada. Kemarin salah satunya yang sudah dilakukan dari dinas UKM sendiri, khususnya bidang industri di dekat IAID itu daerah apa teh? Cijantung ya. Nah, yang Gapura kalau tahu, nah yang pemujib ya, nah itu mungkin kalau kita bahas secara singkat, bukannya kita membenarkan atau mengagungkan yang namanya pemerintah, tetapi dukungan kami pun istilahnya secara maksimal sudah diberikan kepada Gapura juga terkait membantu proses kemarin sebagai pemuda pelopor bagi istri Kang Mujib sendiri ya untuk bersaing di tingkat nasional. Kita harus bangga Ciamis memiliki pemuda-pemudi yang berkualitas di bidang UMKM ini. Jadi untuk gambaran sempitnya secara luas, memang terkadang kita ke suatu wilayah pasti ada blank spotnya yang belum tersentuh. Nah, mungkin salah satunya dengan adanya acara seperti ini, adanya kegiatan seperti ini, itu menjadi salah satu pintu jalan untuk terbukanya peluang seperti yang sudah ada sebelumnya.
Jadi jangan beranggapan memang peran pemerintah itu hanya sebatas wacana. Kami secara kedinasan institusi sudah istilahnya memaksimalkan apa yang kita abdikan, apa yang kita miliki jiwa raga kami. Contohnya salah satunya kita juga berkenan kita bersilaturahmi di sini dari istilah kabupaten menyempatkan waktu. Itu salah satu perwujudan pelayanan kami terhadap masyarakat untuk memajukan khususnya UMKM di Desa Sindangkasih ini. Jadi mungkin itu salah satu gambaran perwujudan ataupun istilahnya tadi peran pemerintah dalam ikut mewujudkan UMKM yang layak legalitas. Jadi kita juga istilahnya tidak bisa merawuk kusiku pangintennya keterbatasan teh tanpa adanya dukungan dan feedback dari masyarakat sendiri. Ayeuna urang kekeh hayang majukeun tapi nu dipajukeunna ngabetem bae moal tiasa. Jadi beberapa unsur memang harus saling. Jadi semuanya tidak bisa bergerak sendiri seperti roda, gerigi, mesin. Salah satunya rompang itu tidak akan menyambungkan mesin itu berjalan. Jadi mungkin itu yang bisa istilahnya saya gambarkan sedikit bukti nyata yang sudah jelas pemerintah lakukan untuk mewujudkan UMKM yang memiliki legalitas untuk beraktivitas. Masih kurang teh? Tertarik. Nanti kan tahap-tahap, Abi tertarik kayak ngadamel tapi bingung siapa yang memfasilitasinya. Otomatis kan kalau kami sudah siap, masyarakat tinggal menghubungi kami ke pihak desa. Itu berhubungan juga dengan tadi usulan dari Pak Dedi Depas bahwasanya dari Ekrab ini difasilitasi oleh mahasiswa. Sedangkan mahasiswa kan sekarang waktunya hanya tinggal 4 hari itu sudah nggak baca bagian nyesel, bagian semua fokus pun bagian segala intinya seperti itu. Itu kan menjadi beban moral kami. Jadi kami meminta Bapak memfasilitasi bahwasanya untuk bisa memberikan tambahan wawasan kepada perangkat kami. Terus yang kedua, jadi kan gini Pak, di kami itu kan banyak pengusaha-pengusaha. Walau tadi sama Pak Ali yang diusulkan bantuannya tapi nggak cair-cair, otomatis kan punten. Pak, mungkin ada beberapa prosedur yang memang harus dilalui juga. Istilahnya kita lebih bilang surat bersurat secara kedinasan. Mungkin secara pribadi insya Allah saya siap membantu karena itu juga merupakan meringankan beban saya juga sebagai pendamping UMKM Pak. Jadi sakalate teguh sorangan gitu. Insya Allah Pak, kantun komunikasi waktos tepat tiasa dongkap di desa atau napi di desa tiasa dongkap ke kabupaten. Iya panginten janten bahan atau napi perkara RAB kangge pembahasan ditindaklanjuti ku anu langkung berwenang. Panginten terkait perizinan komo ranah naik di perizinan panginten ke abi lari ka dinas perizinan oge. Wirena bilih majar abi ngalengkahan meskipun ayeuna cek asarna lah tiasa atuh ku pada nige nyalira datos hatam. Tapi secara prosedur memang ada beberapa tahapan yang harus kita tempuh. Mungkin insya Allah kapayuna urang tiasa sasarengan kangge ngabantos masyarakat urang terkait dina perizinan apa. Sesi tanya jawab dan pematerian sudah selesai. Mungkin sebelum mengakhiri acara Pak, boleh dipilih yang tadi pertanyaan terbaik 2 orang saja biar nanti panitia berikan door prize-nya. Sampaikan di akhir acara ini, saya harap kita mau berubah ke arah yang lebih baik meskipun itu hanya sedikit. Jadi kita jangan beranggapan kita cukup dengan ini saja. Kita harus memiliki mimpi yang lebih untuk menggapai tujuan kita. Dengan adanya perubahan ini merupakan satu langkah awal kita mewujudkan
mimpi tersebut. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Dani ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu di sini jangan sungkan kalau misalkan nanti ada yang kebingungan ataupun yang masih bertanya-tanya, pangintennya Pak masih kene kira ngatos gitu blunder gitu nya bade naroskeun ka saha, mangga tiasa ngahubungan langsung ka kontak anu nembe di sebatkeun gitu ya nomor HP-na, tetapi tiasa menghubungi desa terlebih dahulu seperti itu. Nomornya di payun ya ditampilkan apa harus dicatat? Iya, kontaknya biar lebih mudah koordinasi ya Pak. Ya betul. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pemateri pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Dani Ramdhani SE yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak sampai selesai, yang sudah menahan kantungnya dan rasa lelah seharian beraktivitas ya Bu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Saya minta tepuk tangannya untuk kita semua. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat peserta secara simbolis dari Ketua KKN kepada peserta seminar legalitas manajemen UMKM yang akan diwakilkan oleh Bapak Dedi selaku Ketua Ekonomi Kreatif Desa Sindang Asih.